Militer Filipina terus melakukan operasi militer pembebasan sandera dan penumpasan kelompok Abu Sayyaf di Pulau Sulu. Sementara itu, 14 warga negara Indonesia diperkirakan masih berada di Sulu dan dalam keadaan yang selamat. Tetapi mereka disandera di lokasi yang berbeda-beda. Berikut laporan disampaikan rekan kami Desi Fitriani dan juru kamera Azizul Hakim langsung dari Sulu, Filipina Selatan. Memasuki hari ke-33 pasca penyanderaan 10 awak kapal Brahma 12, sampai saat ini upaya pencarian dan negosiasi masih terus dilakukan. Memang operasi ataupun negosiasi yang dilakukan masih bersifat rahasia, tetapi yang pasti perwakilan dari Indonesia masih terus melakukan negosiasi untuk membebaskan tidak hanya 10 warga negara Indonesia ataupun 10 awak kapal Brahma 12, tetapi juga 4 orang awak kapal dari Henry. Dan sampai sejauh ini upaya negosiasi masih terus dilakukan dengan melakukan pertemuan dan juga dengan kelompok dari pihak penyandera. Dan sampai sejauh ini keberadaan 10 awak kapal tugboat Brahma 12 diperkirakan masih berada di kawasan Kalunggalang Calu ataupun di sisi selatan Pulau Sulu itu sendiri. Sementara keberadaan dari 4 awak kapal Henry diperkirakan masih berada di kisaran Indaman dan Parang. Memang jarak dari lokasi keberadaan 10 WNI awak kapal Brahma 12 dengan 4 orang awak kapal Henry diperkirakan sekitar 3 jam perjalanan itu lewat darat ataupun sekitar 1,5 jam dengan menggunakan speedboat. Sampai sejauh ini memang informasi yang berkembang memang masih simpang siur karena dari beberapa informasi yang kami terima aparat militer dari Filipina yang telah menambah batalionnya, menambah pasukannya menjadi 4 batalion di Sulu melakukan operasi di sekitar 5 titik di kawasan Patikul, Talipo, Kalunggalang, Parang dan juga Indaman masih terus melakukan atau melokalisir TKP ataupun tempat yang diduga menjadi penyanderaan 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 dan 4 awak kapal Henry. Dan kami juga sudah melihat bahwa kondisi dan sudah melihat dari video yang ada bahwa kondisi daripada 10 warga negara Indonesia 4 awak kapal Brahma dalam keadaan selamat dan mereka ditempatkan secara terpisah tapi dalam satu lokasi satu kota dan mereka di bawah dari pengawasan ataupun di bawah kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi Misaya dan Udon Hasim. Sementara 4 lainnya di bawah grup ataupun kelompok Abu Sayyaf Alden Bagadi. Ini adalah kelompok yang berbeda tetapi mereka beranjak pada satu pimpinan kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Radatul Sahiro. Sampai sejauh ini beberapa tim masih terus melakukan negosiasi tapi yang pasti kelompok dari Abu Sayyaf sendiri menginginkan tetap uang tebusan dan walaupun ada operasi militer di kawasan Sulu tetapi mereka kerap memindahkan para warga negara Indonesia para sandera dan pemindahan sandera banyak dilakukan pada malam hari dan uang tebusan yang semula mereka minta sebenarnya adalah 200 juta peso atau sekitar 60 miliar kemudian turun menjadi 45 miliar dan kemudian sampai berakhir di titik 15 miliar rupiah atau sekitar 50 juta peso. Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya karena memang upaya dari pemerintah Indonesia dan Filipina serta aparat militer Filipina masih terus mengupayakan untuk membebaskan 14 sandera warga negara Indonesia dan 13 sandera dari 5 warga negara Indonesia, warga negara lainnya dari Malaysia, dari Kanada dan juga dari Filipina sendiri. Dari kawasan Zamboanga, Mindanao Selatan, Desi Fitriani, Azizul Hakim, Metro TV. Sebulan lebih pasca penyanderaan 10 awak kapal tugboat Brahma 12, upaya negosiasi masih terus berlangsung. Tidak hanya Indonesia, dalam 3 minggu terakhir, militer Filipina juga terus menambah pasukan ke Sulu untuk melakukan operasi militer pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayyaf. Kita bergabung bersama rekan kami, Desi Fitriani, langsung dari Zamboanga, Filipina. Desi, bagaimana sejauh ini upaya pembebasan para sandera? Apakah operasi militer Filipina membuahkan hasil? Ya memang Robert sampai sejauh ini upaya untuk negosiasi memang terus dilakukan tapi memang ada berbagai permasalahan ataupun beberapa hal sehingga beberapa kali negosiasi dilakukan memang menemui beberapa kali permasalahan seperti halnya ketika negosiasi pertama 2 minggu setelah penyanderaan ada tim kecil yang berangkat ke sini untuk melakukan negosiasi mereka mencoba untuk membebaskan dan berkoordinasi dengan pihak penyandera kelompok Abu Sayyaf di bawah Al-Hasbi Misaya. Tapi kemudian saat negosiasi berlangsung ada penangkapan 4 orang warga negara Indonesia lagi pada tanggal 15 April dan itu memperlambat daripada negosiasi yang telah dilakukan pertama. Kemudian dilakukan negosiasi dengan mengganti tim, melakukan negosiasi tapi karena ada operasi militer selama 3 pekan terakhir batalion dengan total 4 batalion
Dan kami sepanjang hari ini tadi memang cukup deg-degan karena memang berbagai informasi mengalir. Ada informasi bahwa mereka akan dibebaskan pada hari ini, dan kami tadi juga sempat melihat suatu bandara ada pesawat penjemput ataupun pesawat private untuk menjemput keberadaan 10 sandera. Tetapi memang semua informasi tersebut tidak dapat kami konfirmasi lebih dalam apakah memang informasi itu benar atau tidak. Tetapi yang pasti setelah 4 jam menunggu di Bandara Zamboanga, pesawat pribadi tersebut telah kembali ke Manila sekitar 1 jam yang lalu. Dan kami juga tadi melihat beberapa kali helikopter bolak-balik dari Zamboanga ke Sulu. Tapi memang informasi keberadaan sebenarnya memang agak sulit, Robert, karena memang di lokasi tersebut militer Filipina memang telah mengepung keberadaan beberapa tempat, tetapi ada beberapa informasi bahwa sebagian sandera kita sudah dikeluarkan dari Kepulauan Sulu ataupun ke pulau terdekat. Tapi memang semua informasi yang ada di Zamboanga simpang siur dan tidak bisa kebenaran artinya. Tapi memang kami coba untuk konfirmasi kepada pihak militer dan mereka belum menanggapi karena memang belum mendapatkan informasi secara seutuhnya bagaimana kondisi keberadaan 14 warga negara Indonesia. Kita masih menunggu, Robert, bagaimana kelanjutan, apakah dalam waktu dekat 14 sandera Indonesia bisa dibebaskan. Tetapi yang pasti operasi militer dan negosiasi mesti terus dilakukan, walaupun beberapa kali negosiasi menemukan kesulitan, tetapi mereka tetap mencoba dengan jalan lainnya. Demikian laporan kami dari Zamboanga, kembali ke Jakarta. Silakan, Robert. Baik, terima kasih Desi Fitriani. Kami tunggu terus informasi terkini dari Zamboanga, Filipina. Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, Indonesia tidak dapat melakukan hard force diplomacy Filipina sebagai wujud menghargai kedaulatan Filipina. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan sejauh ini pemerintah Indonesia menyerahkan upaya penyelamatan kepada pemerintah Filipina. Namun Indonesia masih terus berkoordinasi untuk membahas upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera. Menanggapi upaya hard force diplomacy, Yusuf Kala menyebutkan peristiwa ini berada di wilayah kedaulatan Filipina dan pemerintah Indonesia menghargai keputusan tersebut. Pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan dari pemerintah Filipina dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini kan pekerjaan yang tidak mudah. Nah, kita menunggu 1-2 hari ini untuk bagaimana pihak Filipina itu menyelesaikan masalah karena tidak mungkin kita membuat katakanlah Anda bilang hard force, karena sama saja. Sekiranya ada orang Filipina disandera di Indonesia, katakanlah di Poso contohnya, pasti kita tidak izinkan tentara Filipina masuk ke sana. Pemirsa, militer Filipina terus melakukan operasi dan penambahan pasukan di Sulu untuk menumpas kelompok Abu Sayyaf dan membebaskan sandera. Sementara itu 14 WNI masih disandera di kawasan Kepulauan Sulu bersama dengan sekitar 13 tentara lainnya dari 6 negara. Reporter Metro TV Desi Fitriani akan melaporkan langsung dari Zamboanga, Filipina Selatan. Ya Desi, apakah keberadaan 14 WNI di Sulu dalam satu lokasi dan apakah sudah ada titik terang untuk pembebasan 14 WNI kita? Ya, Evita, memang sampai sejauh ini upaya untuk pembebasan 14 warga negara Indonesia masih terus dilakukan. Walaupun dalam 1 bulan ini berbagai tim dari Indonesia terus berdatangan, tim-tim kecil untuk melakukan negosiasi untuk membebaskan 14 warga negara Indonesia. Dan kami mendapatkan informasi, ada 2 informasi yang berbeda, Evita, bahwa informasi menyatakan bahwa 14 warga negara Indonesia sudah berada di Sulu dalam satu tempat. Tetapi ada informasi lainnya bahwa 14 warga negara Indonesia tersebut terpisah. 10 orang warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 berada di kawasan Kalunggalang, Sulu, dan diperkirakan masih di bawah kendali ataupun di penyanderaan dari kelompok Al-Hasbi Misaya dan juga Udon Hasim. Sementara 4 awak kapal Henry masih berada di kawasan Parang atau juga berada di kawasan Sulu dan di bawah kelompok Alden Bagadi.
Walaupun demikian, mereka tetap dalam satu pulau, tetapi diperkirakan jarak dari kawasan Parang ataupun Indaman ke kawasan Kalunggalang itu sekitar 3 atau 4 jam perjalanan lewat darat, atau bisa juga menggunakan speedboat sekitar 2 jam atau 1,5 jam. Memang informasi yang kami peroleh memang tidak pasti karena keberadaan dari 10 warga negara Indonesia dan 4 lagi dari awak kapal Henry tersebut berada ataupun berpindah-pindah. Karena memang sampai saat ini aparat ataupun militer dari Filipina terus memperketat pengawasannya, melakukan operasi di kawasan Sulu khususnya, dengan menambah lagi kemarin 1 batalion, dan memang ini sudah terlihat sejak minggu lalu. Pada saat kami mendatangi kawasan Sulu selama 2 hari, kami melihat di kawasan pelabuhan ada kapal perang dari tentara ataupun Navy dari Filipina, dan juga di jalan-jalan dari kawasan Solo ataupun Jolo menuju Patikul ada beberapa pos-pos atau penjagaan dari aparat keamanan, tidak hanya tentara tapi juga polisi berjaga-jaga. Dan kami mendapatkan informasi bahwa operasi militer di kawasan Sulu difokuskan di kawasan Patikul, Kalunggalang, Talipo yang menjadi tempat eksekusi warga negara Kanada kemarin, dan juga Parang serta Indaman. Walaupun demikian kita masih menunggu informasi karena memang negosiasi terus dilakukan, beberapa kali memang negosiasi dilakukan sejak sebulan lalu, tapi memang ada berbagai kendala, Elvita. Salah satunya saat melakukan negosiasi pembebasan, kemudian ada penangkapan lagi 4 warga negara Indonesia awak kapal Henry, dan kemudian ketika negosiasi diteruskan kembali, adanya juga eksekusi kemarin dari warga negara Kanada, dan juga operasi militer yang terus dilakukan, penambahan pasukan itu dilakukan oleh aparat Filipina untuk melakukan pengejaran dan pembebasan sandera. Dan ini terus dilakukan menjelang selain menangkap kelompok Abu Sayyaf, juga membebaskan 27 sandera, 14 dari warga negara Indonesia, 4 dari Malaysia, 1 Kanada, 1 dari Belanda, dan juga 6 warga negara Filipina sendiri. Mereka terus memusatkan untuk mencari dan membebaskan sandera. Memang ini akan cukup berhati-hati karena memang kondisinya di kawasan tersebut yang memang harus memperhatikan keselamatan dari sandera. Kami juga sudah melihat ada prop of life ataupun video daripada keberadaan 10 warga negara Indonesia, dan mereka masih dalam keadaan hidup, dan dalam pernyataannya mereka menyatakan bahwa secepatnya pemerintah ataupun perusahaan membayarkan uang tebusan, karena memang sampai sejauh ini kelompok Abu Sayyaf tetap menginginkan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau 15 miliar rupiah. Demikian Evita, laporan kami dari Zamboanga, kembali kepada Anda di Jakarta. Desi Fitriani, terima kasih Desi untuk laporannya. Ya, Anda kembali bersama dengan kami di Metro Siang pemirsa. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio kembali menegaskan undang-undang di Filipina tidak mengizinkan pasukan asing untuk melakukan operasi militer di negara mereka, sehingga walaupun sudah menyiapkan pasukan, pihaknya tidak bisa begitu saja melakukan operasi pembebasan WNI yang disandra. Dalam kunjungan kerja ke Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan TNI turut melakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera. Selain itu, pemerintah Filipina juga sudah mengerahkan pasukannya ke lokasi yang ditargetkan untuk segera membebaskan para sandera. Penyanderaan warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf berbeda dengan peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla oleh teroris yang terjadi pada tahun 1981. Saat itu TNI mendapatkan izin dari pemerintahan Thailand untuk membebaskan sandera yang merupakan penumpang pesawat Garuda. Satu, undang-undang di negara Filipina tidak membolehkan pasukan dari manapun juga masuk ke sana, yang pertama. Yang kedua, pemerintah Filipina sudah mengerahkan pasukan ke daerah Julub sana. Yang ketiga, kita tetap melakukan negosiasi, ya kan, dengan intelijen, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan perusahaan bersama-sama. Tapi Bapak Presiden mengatakan prioritas adalah agar penyandera selamat. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penutupan sidang paripurna telah selesai digelar dengan agenda pelantikan PAW dari laporan Komisi 11 DPR RI. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Putri Lukman langsung dari gedung DPR. Selamat siang Putri, apa saja yang disampaikan dalam sidang paripurna hingga siang hari ini? Ya Widya, penutupan masa sidang keempat tahun 2015-2016 telah selesai digelar. Memang pada rapat paripurna kali ini sangat sepi anggota, namun dihadiri oleh seluruh pimpinan DPR RI dan langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.
pada agenda paripurna kali ini diawali dengan pelantikan PAW 3 anggota DPR RI. Yang pertama adalah Abdul Halim dari fraksi P3, Said Abu Bakar dari fraksi Demokrat, dan Muhtamar Topo dari fraksi Hanura. Yang kedua dilanjutkan dengan laporan dari Komisi 11 mengenai fit and proper test dari KAP atau Kantor Akuntan Publik yang mereka adalah fungsinya dibentuk atau dipilih dari Komisi 11 untuk mengawasi kinerja BPK. Yang menarik dalam rapat paripurna hari ini, Widya, 2 target dari DPR RI untuk menyelesaikan 2 RUU dan undang-undang juga tidak selesai, bahwa DPR RI menargetkan 2 target undang-undang ini selesai, diantaranya adalah mengenai revisi undang-undang pilkada yang tidak selesai pada masa sidang kali ini dikarenakan masih alot pembahasan mengenai syarat calon independen dan juga syarat calon partai politik. Fraksi masih meminta untuk syarat calon partai politik ini diturunkan pada angka 20 hingga 25%, sedangkan mengenai RUU teks amnesti ini masih baru saja dibentuk kemarin adalah panja dari pemerintah dan juga DPR, hingga Presiden Joko Widodo pun sudah menyiapkan jika RUU teks amnesti ini tidak selesai akan dikeluarkannya PP ataupun juga Perpu. Namun meski target ini tidak sampai pada masa penutupan sidang kali ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin masih optimis akan selesai 2 pembentukan undang-undang ini pada awal masa sidang yang direncanakan pada 17 Mei 2016. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin atau dalam pernyataannya di rapat paripurna. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini dapat bersama-sama hadir dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun sidang 2015-2016. Masa sidang ini telah berlangsung sejak tanggal 6 April 2016 hingga hari ini tanggal 29 April 2016. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hasil kegiatan DPR pada masa sidang 4 tahun 2015-2016. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah menyusun rancangan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. Selain itu, DPR juga telah memutuskan RUU usul DPR tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. DPR juga terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan akan disahkan pada bulan Mei 2016. Terkait dengan RUU tentang paten, tentang merek, tentang minuman beralkohol, akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang 5 yang akan datang. DPR juga sedang melakukan penyusunan 10 RUU dan melanjutkan pembahasan 15 RUU yang menjadi prioritas. Sementara ada 2 RUU yang masih dalam proses harmonisasi di badan legislasi dan 5 RUU yang masih menunggu surat Presiden. Selanjutnya, DPR juga telah melakukan pembahasan atas RUU tentang pengampunan pajak dan sudah sampai pada tahap pembentukan panja. Memahami sangat pentingnya RUU ini, rapat-rapat panja akan dilaksanakan pada masa reses dan menjadi prioritas pengambilan keputusan pada awal masa sidang yang akan datang. Ya Putri, berdasarkan laporan Anda, peserta dari sidang paripurna ini terbilang sedikit. Namun apakah ada interupsi yang terjadi? Bila ada, apa saja interupsi yang sempat disampaikan dalam sidang paripurna? Putri. Ya memang Widya, dalam rapat paripurna hari ini memang sangat sepi anggota, hanya ada beberapa instruksi, dan yang menarik dalam instruksi kali ini adalah disampaikan dari Ansori Siregar yang merupakan anggota Komisi 9 dari fraksi PKS yang menyatakan bahwa untuk pimpinan DPR RI untuk segera melantik Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifah untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah, namun dalam pernyataannya tadi langsung dibantahkan
oleh pimpinan rapat paripurna kali ini, yakni Taufik Kurniawan, yang mengatakan bahwa hak tersebut sudah diserahkan kepada tim Biro Hukum DPR RI untuk mengkaji bagaimana nantinya pergantian, meski dari fraksi PKS mengatakan bahwa ini merupakan wewenang fraksi. Namun dari DPR RI atau pimpinan mengatakan akan diserahkan langsung ke tim Biro Hukum apakah laporannya sudah sesuai, bagaimana pengkajian untuk pergantian Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifah yang diberikan waktu selama waktu 3 minggu atau pada awal masa sidang berikutnya, yakni 17 Mei 2016. Tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin bahwa dari awal masa sidang berikutnya akan sudah disiapkan 10 RUU dan melanjutkan pembahasan mengenai 15 RUU prioritas. Dan Widya, reses atau masa reses ini akan berlangsung pada esok hari, yakni tanggal 30 April 2016 hingga 17 Mei 2016. Widya. Baik, terima kasih rekan Putri Lukman melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru yaitu anggota Komisi 5 DPR Andi Taufantiro dari fraksi PAN. Andi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap korupsi pembangunan sarana infrastruktur di Kementerian PUPR. Kasus ini merupakan pusaran dari suap kasus Damayanti Wisnu Putranti. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyu Andriati menjelaskan penetapan korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR. Dan Andi diduga menerima suap terkait dengan proyek pembangunan Jalan Maluku di bawah Kementerian PUPR. Andi diduga menerima suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir selaku pelaksana proyek pembangunan jalan di Maluku dan juga Maluku Utara. Abdul Khoir sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus yang sama. Selain Andi Taufantiro, KPK juga telah menetapkan tersangka yaitu 2 anggota Komisi 5 DPR. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lagi 2 orang tersangka. Mereka adalah ATP, ini adalah anggota DPR RI pada Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019. Dan yang kedua adalah AHM. Dia adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara. KPK hari ini melanjutkan pemeriksaan pejabat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 9 Maluku dan juga Maluku Utara terkait dengan kasus suap proyek jalan lintas Pulau Seram Maluku di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku. Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang diperiksa KPK hari ini adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku dan Maluku Utara, yaitu Amran Mustari. Amran sendiri telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap Damayanti. Pemeriksaan berlangsung di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Ambon. Dan ini merupakan hari kedua KPK memeriksa sejumlah pejabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku dan juga Maluku Utara di Makobrimob Polda Maluku. Sebelumnya, tim penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Amran Mustari di kawasan perumahan elit di Lateri, Ambon. Jadi bentuk kemarin adalah panja dari pemerintah dan juga DPR hingga Presiden Joko Widodo pun sudah menyiapkan jika RUU Teks Amnesti ini tidak selesai akan dikeluarkannya PP ataupun juga Perpu. Namun meski target ini tidak sampai pada masa penutupan sidang kali ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin masih optimis akan selesai 2 pembentukan undang-undang ini pada awal masa sidang yang direncanakan pada 17 Mei 2016. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin atau dalam pernyataannya di rapat paripurna. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini dapat bersama-sama hadir dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun sidang 2015-2016.
Masa sidang ini telah berlangsung sejak tanggal 6 April 2016 hingga hari ini tanggal 29 April 2016. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hasil kegiatan DPR pada masa sidang 4 tahun 2015-2016. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah menyusun rancangan peraturan DPR RI tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. Selain itu, DPR juga telah memutuskan RUU Usul DPR tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. DPR juga terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan akan disahkan pada bulan Mei 2016. Terkait dengan RUU tentang paten, tentang merek, tentang minuman beralkohol, akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang 5 yang akan datang. DPR juga sedang melakukan penyusunan 10 RUU dan melanjutkan pembahasan 15 RUU yang menjadi prioritas. Sementara ada 2 RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi dan 5 RUU yang masih menunggu surat Presiden. Selanjutnya, DPR juga telah melakukan pembahasan atas RUU tentang pengampunan pajak dan sudah sampai pada tahap pembentukan panja. Memahami sangat pentingnya RUU ini, rapat-rapat panja akan dilaksanakan pada masa reses dan menjadi prioritas pengambilan keputusan pada awal masa sidang yang akan datang. Ya Putri, berdasarkan laporan Anda, peserta dari sidang paripurna ini terbilang sedikit. Namun apakah ada interupsi yang terjadi? Bila ada, apa saja interupsi yang sempat disampaikan dalam sidang paripurna? Putri. Ya memang Widya, dalam rapat paripurna hari ini memang sangat sepi anggota, hanya ada beberapa instruksi, dan yang menarik dalam instruksi kali ini adalah disampaikan dari Ansori Siregar yang merupakan anggota Komisi 9 dari fraksi PKS yang menyatakan bahwa untuk pimpinan DPR RI untuk segera melantik Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifah untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah, namun dalam pernyataannya tadi langsung dibantahkan oleh pimpinan rapat paripurna kali ini, yakni Taufik Kurniawan, yang mengatakan hati-hati karena memang kondisinya di kawasan tersebut yang memang harus memperhatikan keselamatan dari Sandra. Kami juga sudah melihat ada proof of life ataupun video daripada keberadaan 10 warga negara Indonesia dan mereka masih dalam keadaan hidup, dan dalam pernyataannya mereka menyatakan bahwa secepatnya pemerintah ataupun perusahaan membayarkan uang tebusan karena memang sampai sejauh ini kelompok Abu Sayyaf tetap menginginkan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau 15 miliar rupiah. Demikian Levita, laporan kami dari Zamboanga, kembali kepada Anda di Jakarta. Desi Fitriani, terima kasih Desi untuk laporannya. Ya, Anda kembali bersama dengan kami di Metro Siang pemirsa. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio kembali menegaskan undang-undang di Filipina tidak mengizinkan pasukan asing untuk melakukan operasi militer di negara mereka, sehingga walaupun sudah menyiapkan pasukan, pihaknya tidak bisa begitu saja melakukan operasi pembebasan WNI yang disandra. Dalam kunjungan kerja ke Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan TNI turut melakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera. Selain itu, pemerintah Filipina juga sudah mengerahkan pasukannya ke lokasi yang ditargetkan untuk segera membebaskan para sandera. Penyanderaan warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf berbeda dengan peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla oleh teroris yang terjadi pada tahun 1981. Saat itu TNI mendapatkan izin dari pemerintahan Thailand untuk membebaskan sandera yang merupakan penumpang pesawat Garuda. Satu, undang-undang di negara Filipina tidak membolehkan pasukan dari manapun juga masuk ke sana, yang pertama. Yang kedua, pemerintah Filipina sudah mengerahkan pasukan ke daerah Juluk sana. Yang ketiga, kita tetap melakukan negosiasi, ya kan, dengan intelijen, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan perusahaan bersama-sama.
Tapi Bapak Presiden mengatakan prioritas adalah agar penyandera selamat. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penutupan sidang paripurna telah selesai digelar dengan agenda pelantikan PAW dari laporan Komisi 11 DPR RI. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Putri Lukman langsung dari gedung DPR. Selamat siang Putri, apa saja yang disampaikan dalam sidang paripurna hingga siang hari ini? Ya Widya, penutupan masa sidang keempat tahun 2015-2016 telah selesai digelar. Memang pada rapat paripurna kali ini sangat sepi anggota, namun dihadiri oleh seluruh pimpinan DPR RI dan langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Pada agenda paripurna kali ini diawali dengan pelantikan PAW 3 anggota DPR RI. Yang pertama adalah Abdul Halim dari fraksi P3, Said Abu Bakar dari fraksi Demokrat, dan Muhtamar Topo dari fraksi Hanura. Yang kedua dilanjutkan dengan laporan dari Komisi 11 mengenai fit and proper test dari KAP atau Kantor Akuntan Publik yang mereka adalah fungsinya dibentuk atau dipilih dari Komisi 11 untuk mengawasi kinerja BPK. Yang menarik dalam rapat paripurna hari ini Widya, 2 target dari DPR RI untuk menyelesaikan 2 RUU dan undang-undang juga tidak selesai, bahwa DPR RI menargetkan 2 target undang-undang ini selesai, diantaranya adalah mengenai revisi undang-undang pilkada yang tidak selesai pada masa sidang kali ini dikarenakan masih alot pembahasan mengenai syarat calon independen dan juga syarat calon partai politik. Fraksi masih meminta untuk syarat calon partai politik ini diturunkan pada angka 20 hingga 25%, sedangkan mengenai RUU teks amnesti ini masih baru saja. Militer Filipina terus melakukan operasi militer pembebasan sandera dan penumpasan kelompok Abu Sayyaf di Pulau Sulu. Sementara itu, 14 warga negara Indonesia diperkirakan masih berada di Sulu dan dalam keadaan yang selamat. Tetapi mereka disandera di lokasi yang berbeda-beda. Berikut laporan disampaikan rekan kami Desi Fitriani dan juru kamera Azizul Hakim langsung dari Sulu, Filipina Selatan. Memasuki hari ke-33 pasca penyanderaan 10 awak kapal Brahma 12, sampai saat ini upaya pencarian dan negosiasi masih terus dilakukan. Memang operasi ataupun negosiasi yang dilakukan masih bersifat rahasia, tetapi yang pasti perwakilan dari Indonesia masih terus melakukan negosiasi untuk membebaskan tidak hanya 10 warga negara Indonesia ataupun 10 awak kapal Brahma 12, tetapi juga 4 orang awak kapal dari Henry. Dan sampai sejauh ini upaya negosiasi masih terus dilakukan dengan melakukan pertemuan dan juga dengan kelompok dari pihak penyandera. Dan sampai sejauh ini keberadaan 10 awak kapal tugboat Brahma 12 diperkirakan masih berada di kawasan Kalunggalang Calu ataupun di sisi selatan Pulau Sulu itu sendiri. Sementara keberadaan dari 4 awak kapal Henry diperkirakan masih berada di kisaran Indaman dan Parang. Memang jarak dari lokasi keberadaan 10 WNI awak kapal Brahma 12 dengan 4 orang awak kapal Henry diperkirakan sekitar 3 jam perjalanan itu lewat darat ataupun sekitar 1,5 jam dengan menggunakan speedboat. Sampai sejauh ini memang informasi yang berkembang memang masih simpang siur, karena dari beberapa informasi yang kami terima aparat militer dari Filipina yang telah menambah batalionnya, menambah pasukannya menjadi 4 batalion di Sulu, melakukan operasi di sekitar 5 titik di kawasan Patikul, Talipo, Kalunggalang, Parang dan juga Indaman, masih terus melakukan atau melokalisir TKP ataupun tempat yang diduga menjadi penyanderaan 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 dan 4 awak kapal Henry. Dan kami juga sudah melihat bahwa kondisi dan sudah melihat dari video yang ada bahwa kondisi daripada 10 warga negara Indonesia 4 awak kapal Brahma dalam keadaan selamat dan mereka ditempatkan secara terpisah tapi dalam satu lokasi satu kota, dan mereka di bawah dari pengawasan ataupun di bawah kelompok Abu Sayyaf, Al-Hasbi Misaya dan Udon Hasim. Sementara 4 lainnya di bawah grup ataupun kelompok Abu Sayyaf Alden Bagadi. Ini adalah kelompok yang berbeda, tetapi mereka beranjak pada satu pimpinan kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Radatul Sahiro. Sampai sejauh ini
beberapa tim masih terus melakukan negosiasi, tapi yang pasti kelompok dari Abu Sayyaf sendiri menginginkan tetap uang tebusan, dan walaupun ada operasi militer di kawasan Sulu, tetapi mereka kerap memindahkan para warga negara Indonesia, para sandera, dan pemindahan sandera banyak dilakukan pada malam hari. Dan uang tebusan yang semula mereka minta sebenarnya adalah 200 juta peso atau sekitar 60 miliar, kemudian turun menjadi 45 miliar, dan kemudian sampai berakhir di titik 15 miliar rupiah atau sekitar 50 juta peso. Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya karena memang upaya dari pemerintah Indonesia dan Filipina serta aparat militer Filipina masih terus mengupayakan untuk membebaskan 14 sandera warga negara Indonesia dan 13 sandera dari 5 warga negara lainnya dari Malaysia, dari Kanada, dan juga dari Filipina sendiri. Dari kawasan Zamboanga, Mindanao Selatan, Desi Fitriani, Azizul Hakim, Metro TV. Sebulan lebih pasca penyanderaan 10 awak kapal Takbot Brahma 12, upaya negosiasi masih terus berlangsung. Tidak hanya Indonesia, dalam 3 minggu terakhir, militer Filipina juga terus menambah pasukan ke Sulu untuk melakukan operasi militer pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayyaf. Kita bergabung bersama rekan kami, Desi Fitriani, langsung dari Zamboanga, Filipina. Desi, bagaimana sejauh ini upaya pembebasan para sandera? Apakah operasi militer Filipina membuahkan hasil? Ya, memang Robert, sampai sejauh ini upaya untuk negosiasi memang terus dilakukan, tapi memang ada berbagai permasalahan ataupun beberapa hal, sehingga beberapa kali negosiasi dilakukan memang menemui beberapa kali permasalahan. Seperti halnya ketika negosiasi pertama, 2 minggu setelah penyanderaan, ada tim kecil yang berangkat ke sini untuk melakukan negosiasi. Mereka mencoba untuk membebaskan dan berkoordinasi dengan pihak penyandera kelompok Abu Sayyaf di bawah Al-Hasbi Misaya. Tapi kemudian saat negosiasi berlangsung ada penangkapan 4 orang warga negara Indonesia lagi pada tanggal 15 April. Dan itu memperlambat daripada negosiasi yang telah dilakukan pertama. Kemudian dilakukan negosiasi dengan mengganti tim, melakukan negosiasi, tapi karena ada operasi militer selama 3 pekan terakhir, batalion dengan total 4 batalion di kawasan Sulu. Dan kami sepanjang hari ini tadi memang cukup deg-degan karena memang berbagai informasi mengalir, ada informasi bahwa mereka akan dibebaskan pada hari ini, dan kami tadi juga sempat melihat suatu bandara, ada pesawat penjemput ataupun pesawat private untuk menjemput keberadaan 10 sandera. Tetapi memang semua informasi tersebut tidak dapat kami konfirmasi lebih dalam apakah memang informasi itu benar atau tidak. Tetapi yang pasti setelah 4 jam menunggu di Bandara Zamboanga, pesawat pribadi tersebut telah kembali ke Manila sekitar 1 jam yang lalu. Dan kami juga tadi melihat beberapa kali helikopter bolak-balik dari Zamboanga ke Sulu. Tapi memang informasi keberadaan sebenarnya memang agak sulit, Robert, karena memang di lokasi tersebut militer Filipina memang telah mengepung keberadaan beberapa tempat, tetapi ada beberapa informasi bahwa sebagian sandera kita sudah dikeluarkan dari Kepulauan Sulu ataupun ke pulau terdekat. Tapi memang semua informasi yang ada di Zamboanga simpang siur dan tidak bisa kebenaran artinya. Tapi memang kami coba untuk konfirmasi kepada pihak militer dan mereka belum menanggapi karena memang belum mendapatkan informasi secara seutuhnya bagaimana kondisi keberadaan 14 warga negara Indonesia. Kita masih menunggu, Robert, bagaimana kelanjutan, apakah dalam waktu dekat 14 sandera Indonesia bisa dibebaskan, tetapi yang pasti operasi militer dan negosiasi mesti terus dilakukan, walaupun beberapa kali negosiasi menemukan kesulitan, tetapi mereka tetap mencoba dengan jalan lainnya. Demikian laporan kami dari Zamboanga, kembali ke Jakarta. Silakan, Robert. Baik, terima kasih Desi Fitriani. Kami tunggu terus informasi terkini dari Zamboanga, Filipina. Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, Indonesia tidak dapat melakukan hard force diplomacy Filipina sebagai wujud menghargai kedaulatan Filipina. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan sejauh ini pemerintah Indonesia menyerahkan upaya penyelamatan kepada pemerintah Filipina. Namun Indonesia masih terus berkoordinasi untuk membahas upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera. Menanggapi upaya hard force diplomacy, Yusuf Kala menyebutkan peristiwa ini berada di wilayah kedaulatan Filipina dan pemerintah Indonesia menghargai keputusan tersebut. Pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan dari pemerintah Filipina dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini kan pekerjaan yang tidak mudah. Nah, kita menunggu keputusan dari pemerintah Filipina dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini. 1 hingga 2 hari ke depan. 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 1
Nah, kita menunggu 1-2 hari ini untuk bagaimana pihak Filipina itu menyelesaikan masalah karena tidak mungkin kita membuat katakanlah Anda bilang hard force, karena sama saja sekiranya ada orang Filipina di Sandra di Indonesia, katakanlah di Poso contohnya, pasti kita tidak izinkan tentara Filipina masuk ke sana. Pemirsa, militer Filipina terus melakukan operasi dan penambahan pasukan di Sulu untuk menumpas kelompok Abu Sayyaf dan membebaskan sandera. Sementara itu 14 WNI masih disandera di kawasan Kepulauan Sulu bersama dengan sekitar 13 tentara lainnya dari 6 negara. Reporter Metro TV Desi Fitriani akan melaporkan langsung dari Zamboanga, Filipina Selatan. Ya Desi, apakah keberadaan 14 WNI di Sulu dalam satu lokasi dan apakah sudah ada titik terang untuk pembebasan 14 WNI kita? Ya, Evita, memang sampai sejauh ini upaya untuk pembebasan 14 warga negara Indonesia masih terus dilakukan, walaupun dalam 1 bulan ini berbagai tim dari Indonesia terus berdatangan, tim-tim kecil untuk melakukan negosiasi untuk membebaskan 14 warga negara Indonesia. Dan kami mendapatkan informasi, ada 2 informasi yang berbeda, Evita, bahwa informasi menyatakan bahwa 14 warga negara Indonesia sudah berada di Sulu dalam satu tempat. Tetapi ada informasi lainnya bahwa 14 warga negara Indonesia tersebut terpisah. 10 orang warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 berada di kawasan Kalunggalang, Sulu, dan diperkirakan masih di bawah kendali ataupun di penyanderaan dari kelompok Al-Hasbi Misaya dan juga Udon Hasim. Sementara 4 awak kapal Henry masih berada di kawasan Parang atau juga berada di kawasan Sulu dan di bawah kelompok Alden Bagadi. Walaupun demikian, mereka tetap dalam satu pulau, tetapi diperkirakan jarak dari kawasan Parang ataupun Indaman ke kawasan Kalunggalang itu sekitar 3 atau 4 jam perjalanan lewat darat, atau bisa juga menggunakan speedboat sekitar 2 jam atau 1,5 jam. Memang informasi yang kami peroleh memang tidak pasti karena keberadaan dari 10 warga negara Indonesia dan 4 lagi dari awak kapal Henry tersebut berada ataupun berpindah-pindah. Karena memang sampai saat ini aparat ataupun militer dari Filipina terus memperketat pengawasannya, melakukan operasi di kawasan Sulu khususnya dengan menambah lagi kemarin 1 batalion, dan memang ini sudah terlihat sejak minggu lalu pada saat kami mendatangi kawasan Sulu selama 2 hari. Kami melihat di kawasan pelabuhan ada kapal perang dari tentara ataupun Navy dari Filipina, dan juga di jalan-jalan dari kawasan Solo ataupun Jolo menuju Patikul ada beberapa pos-pos atau penjagaan dari aparat keamanan, tidak hanya tentara tapi juga polisi berjaga-jaga. Dan kami mendapatkan informasi bahwa operasi militer di kawasan Sulu difokuskan di kawasan Patikul, Kalunggalang, Talipo yang menjadi tempat eksekusi warga negara Kanada kemarin, dan juga Parang serta Indaman. Walaupun demikian kita masih menunggu informasi karena memang negosiasi terus dilakukan, beberapa kali memang negosiasi dilakukan sejak sebulan lalu, tapi memang ada berbagai kendala, Elvita. Salah satunya saat melakukan negosiasi untuk pembebasan, kemudian ada penangkapan lagi 4 warga negara Indonesia awak kapal Henry, dan kemudian ketika negosiasi diteruskan kembali, adanya juga eksekusi kemarin dari warga negara Kanada, dan juga operasi militer yang terus dilakukan, penambahan pasukan itu dilakukan oleh aparat Filipina untuk melakukan pengejaran dan pembebasan sandera. Dan ini terus dilakukan menjelang selain menangkap kelompok Abu Sayyaf juga membebaskan 27 sandera, 14 dari warga negara Indonesia, 4 dari Malaysia, 1 Kanada, 1 dari Belanda, dan juga 6 warga negara Filipina sendiri. Mereka terus memusatkan untuk mencari dan membebaskan sandera. Memang ini akan cukup berat